di ketuanya LK3. Nah, ini saya mau memberikan parenting terkait dengan pola asuh. Pengaruhnya dengan karakter. Kenapa sih kok mesti pola asuh? Karena banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi pada anak-anak kita itu awalnya dari pola asuh kita yang tidak tepat, seperti itu. Jadi pola asuh yang tidak tepat ini pasti akan berpengaruh pada pembentukan perilaku anak. Kalau sudah nggak tepat, saya ini bolak-balik di dinas sosial, itu kebetulan kita di rehab itu, di bagian rehab itu sering menemui beberapa kali kasus anak-anak yang melanggar hukum. Kayak misalkan 2 tahun yang lalu pernah saya menangani anak, dia menjadi otak pencurian sepeda motor. Dia usianya masih 12 tahun. Kelas 6 itu umur berapa? 13 gitu. Itu karena apa? Saya tanya kenapa gitu. Ternyata karena pola asuhnya. Jadi saya bilang, kenapa, kira-kira ada apa gitu. Terus dia bilang, kamu kenapa, kata ibu bapaknya waktu itu cerita ke saya kan, karena direferensikan ke saya, kenapa kok kamu jarang di rumah, kata bapak ibunya jarang di rumah, sering main di luar, kenapa? Terus dia bilang, mama gitu, dia nggak mau ngomong kenapa dek, nggak apa-apa, coba terus terang gitu. Akhirnya ibunya saya suruh keluar, saya tanya kenapa, ternyata bapak ibunya sering bertengkar. Aku sih marah-marah kok anu gitu. Akhirnya apa, tambah panas nggak? Semakin panas. Dia tidak belajar dari proses ini. Ini kan proses pembentukan karakter itu kan sedikit demi sedikit kok, Bu. Nah, kalau misalkan kita, aku sedih marah, sabar kok, kenapa sih, ada apa sih gitu. Atau ketika dia, aku nggak mau diganggu, baik, gak usah diganggu dulu. Nanti ambil waktu di mana dia bisa diajak ngomong. Pasti anak-anak ini akan terbiasa. Dan itu butuh proses, Ibu. Nggak bisa kita memang membalikkan tangan seperti goreng tempe gitu ya. Joko itu wis tumbuh sudah mulai kok jago itu meleper ya Bu ya. Ya kalau jago itu meleper kayak gitulah. Udah kloro katanya intinya kloro gitu. Nah, kalau anak-anak itu kan udah mulai gitu loh. Jadi emosi itu memang bisa jadi proses karena memang perkembangannya. Yang kedua bisa jadi dia penyebabnya adalah jenuh. Kalau jenuh, jenengan jangan terpancing emosi, ajak dia ngomong. Nek gak gelem nggak usah dulu, nanti cari waktu yang tepat ajak dia ngomong. Sakjane menurut maumu apa sih? Atau kita sering bilang gini, sabar dek, sabar. Kita lo jarang loh Bu ngomong gitu sama anak-anak. Saya itu Bu belajar jadi orang tua. Anak saya meskipun masih bayi saja gitu. Ayo sabar gitu. Sama Dina kok bertengkar aja Bu. Sama semua. Enggak mau diganggu sama adiknya gitu. Saya lagi goleki. Cewek cowok. Cowok. Cowok gitu. Cewek ayo. Jarang Bertengkar aja. diganggu. Enggak, karena kakaknya ini masih remaja, masa storm and stress tadi. Adiknya masih usia berapa? Masih 11 tahun. Sebetulnya sama-sama masa storm and stress. Tapi ini adiknya baru mulai. Kakaknya sudah jalan ini masa melepernya tadi. Ya Ibu ya. Adiknya kenapa kok sering bertengkar dengan kakaknya? Karena kakaknya ini tadi saya bilang, dia sudah merasa, tapi kok 6 tahun ya Bu? Berarti kakaknya umur berapa? 17 tahun. Oh, nggih. Nah, berarti ini kakaknya tambah sudah puber dia. 17 tahun. Saya itu maunya itu ini jadi temannya gitu loh. Bukan sekedar orang tua gitu maksud saya. Tapi anaknya itu susah nggak senang berteman. Kalau punya teman itu nggak banyak anak saya itu. Yang di rumah aja jaring ini, apalagi di rumah aja di kamar aja Bu. Yang cowok Ya, SMA, yang Bu. cowok itu Bu. Anak saya kan cowok Bu. Yang SMA suka diam. SMA. Yang SMA yang suka diam. Ya. Jadi arek meneng, gak seneng rame-rame, ya. Ada anak yang seperti itu. Anak-anak yang introvert ini biasanya dia cenderung agak kaku. Jadi makanya dia nggak mau digembuli adiknya. Kalau dia mungkin anak-anak yang ekstrovert itu biasanya mudah dia bergaul dengan adiknya, lebih bisa membawa. Tapi anak-anak yang pendiam itu gak seneng keramaian, gak seneng diribeti sama orang yang dia suka sendirian. Nah ini biasanya kalau ada orang lain itu biasanya dia merasa terganggu. Ya seperti itu model anak saya itu. Nggih. Nggak suka berteman gitu. Iya. Temannya itu yang tertentu saja. Hanya itu Datang aja. rumah, ya. Gitu. Itu aja. Nggih. Tapi memang ada turunan enggak pendiam?
Ya itu lumayan. Delok mboke cerewet ngene. Nyamper. Soalnya sekarang itu saking banyaknya anak mainan HP di dalam kamar itu sehingga mengurangi kemampuan dalam dia bersosialisasi gitu, sehingga sendiri itu adalah hal yang menyenangkan. Anak sekarang itu diganggu dia tidak mau, karena sudah beda gini Bu, anak umur 11 tahun dengan umur 17 tahun itu 19. Makanya kenapa saya tanya jarak, karena jarak yang terlalu jauh itu bisa jadi hal yang baik, bisa jadi masalah. Kalau misalkan dia kakaknya yang ekstrovert gitu ya, itu biasanya lebih mudah untuk bergaul dengan adiknya. Tapi yang kemudian yang kakaknya kalau introvert seperti ini, biasanya ini nggak mau diganggu sama adiknya, karena sudah jauh, mainannya aja sudah jauh dengan kakaknya, sudah tidak sama, jauh berbeda dengan kakaknya gitu loh. Kakaknya konsennya ke hal-hal yang ini, tapi adiknya konsennya ke sini gitu. Kakaknya ke kanan, adiknya ke kiri. Sama temannya gitu. Kalau dia lebih percaya dengan temannya, jadi ada usia di mana usia pra remaja itu umurnya berapa Bu? 21. Jadi gini, anak remaja itu punya masa di mana dia berkelompok. Jadi dia itu percaya diri ketika kelompok itu menerima. Seperti itu. Jadi kepercayaan dirinya itu ada. Jadi temannya ini sangat berperan juga dalam pembentukan sikapnya dia. Kenapa? Bu, putranya gitu datang Budi. Nggak tahu saya gitu. Ada loh sering begitu. Kak Arwana nanti. Kalau bisa itu harus tahu Ibu. Anak kebaikku cocok gitu. Iya. Kemana anaknya? Terus apa karo? Layangan karo. Wifi-nya karo. Kemana anaknya mau pergi itu harus ditanya. Kemana Dek? Aku nambah desa. Jadi dibiasakan pamit, biasakan ngomong gitu. Karena awalnya memang Ibu biasakan. Kalau udah dibiasakan ya enggak Bu. Telunur gitu aja. Karena enggak dibiasakan ngomong. Tapi kalau dibiasakan pamit gitu. Ya, harus diingat. Jadi kita itu kan ngajari anak itu kan nggak bisa kandani mari udah ngomong kayak nggak sudah membalikan goreng tempe lalu langsung atas. Nggak seperti itu. Kan harus ada proses bolak-balik diiring no. Tapi tidak ngomel loh ya. Diiring no tapi bukan ngomel. Kalau ngomel itu gini. Nek diiring no itu satu kata tegas. Ya enggak maksudnya kayak yo enggak gitu ya. Aturan itu tetap jalan. Tapi nek ngomel beda. Gitu. Jadi misalkan kamu mestinya nggak seperti ini jadi panjang gitu. Makanya kadang-kadang sosok ibu itu kurang dekat dengan anak karena dianggap terlalu banyak kata yang dia bicarakan. Nggak maksudnya bukan singkat ya. Simpel gitulah Bu. Simpel itu lebih praktis lah ngomongnya gitu enggak. Saya marah. Langsung marah. Ya. Tapi nggak marahnya kalau enggak tak diemnya tak wasi ya. Sudah tak bicara. Saya diemnya saya lihat kanan kiri kanan. Merasa salah enggak? Iya, aku minta maaf. Duluan. Enggak, Bu. Ya jadi. Ini salah satu bentuk contoh pola asuh yang bagus ya. Jadi anak dibiasakan untuk dia memahami bahasa tubuh ibunya. Ibunya nggak harus ngomel, tapi ibunya dengan muka yang ini anaknya hafal bahwa ibunya sedang marah dan itu tidak tidak dikehendaki oleh ibunya. Renang sampai 4 dulu tak boleh. Gitu. Jadi semuanya kok aku mau. Iya, itu jadi ini sikap kita anak itu belajar ben nggak selalu dari mulut kita, tapi belajar dengan sikap kita itu anak tanggap gitu loh. Itu pun dibiasakan. Ibu ini kan nggak mungkin langsung semudah itu mengajari anak untuk anak ini ngerti nih aku menang dan itu. Kan ada prosesnya gitu loh. Prosesnya ibu itu untuk mengajak anak mengerti bahasa tubuhnya dia bahwa ibunya nggak suka. Itu adalah proses pembelajaran yang mungkin nggak semudah membalikkan. Kemarin tuh selalu curiga. Ini kok keluar lagi kayak kemarin-kemarin. Kamu menang-menang tak? Aku sih kamu dong sih aku enggak juga. Saya sanyangi ya. Hari ini boleh kok gimana? Tapi sedikit ngomong. Tapi ayahnya tuh langsung tanya kamu ini. Enggak. Siapa kamu satu? Satu ini. Dua. Dia anak pertama. Jadi gini Bu. Jangan punya statement bahwa segala sesuatu itu nanti tak turuti apa yang kamu mau gitu. Jadi gini. Apa yang kamu butuhkan sepanjang ibu mampu itu akan berbeda dengan ketika bilang ini. Kamu minta sesuatu harus tak turuti, jangan gitu. Jadi apa yang kamu mau, kalau ibu mampu tak usah. Tapi kamu tidak boleh melakukan hal yang negatif seperti itu. Kecurigaan ibu itu apa memang benar-benar anaknya nyuri? Tidak, jawabnya enggak di rumah sekolah juga enggak.